Assalamualaikum anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga semuanya sehat saja ya. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran matematika. Anak-anak semuanya mengingat kembali yang sudah Pak Gani sampaikan hari Selasa kemarin. Untuk macam-macam sudut itu ada 4. Yang pertama adalah sudut tumpul, kemudian sudut lancip, lalu sudut siku-siku, yang terakhir adalah sudut lurus. Nah, untuk sudut-sudut ini kita semuanya bisa mengukur dengan menggunakan alat yang bernama busur derajat. Nah, hari ini untuk materi pertama kita akan belajar bagaimana caranya mengukur sebuah sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, kita simak ya caranya bagaimana. Busur derajat ini bentuknya seperti ini. Ya, ini yang dinamakan busur derajat. Nah, dalam busur derajat ini ada skala-skala yang Pak Gani tunjuk. Ini skala dalam kalau Pak Gani sebut, kemudian yang sebelah sini ada skala luar. Nah, setiap skala baik maupun skala dalam maupun skala luar itu dimulai dari 0 nanti membacanya. Jadi kalau skala dalam itu nolnya yang sebelah kanan ini sampai dengan 180 derajat. Kemudian skala luar ini nolnya dari kiri kemudian sampai dengan 180 derajat juga. Nah, menggunakan skala dalam maupun skala luar ini sama saja, karena nanti memilih skala dalam atau skala luar yang dipakai itu nanti tergantung sudut seperti apa yang mau kita ukur. Nah, langsung saja ya, kita akan mulai praktek mengukur sudut besar suatu sudut. Ya, ini udah Pak Gani siapkan sudut-sudutnya yang akan kita ukur bersama. Nah, anak-anak nanti bisa siapkan busur derajat. Nah, tapi kalau anak-anak tidak punya busur derajat, tidak usah beli, cukup melihat video ini saja. Nanti kapan-kapan bisa membeli busur derajat ini, nanti anak-anak bisa praktek sendiri ya. Jadi untuk cara mengukurnya, ini di sini ada pertemuan antara 3 garis yang ini, kemudian ketemunya di titik ini. Nah, pastikan pada saat mengukur itu yang titik tadi yang ini berada nempel di sudut yang akan kita ukur ya. Jadi ini kita tempatkan di sini. Kemudian untuk garis yang ini itu harus nempel dengan garis yang sudut yang mau kita ukur yang sebelah sini. Kemudian yang garis ke atas, yang garis yang di sini nempel di sini. Ya, kalau sudah dipastikan nempel, kemudian sudutnya di ujung, kita tinggal mengukur di mana skala nolnya. Nah, skala nolnya kan di sini. Ya, karena skala nolnya di sini, kita cari garisnya ini sampai di mana? Ya, ini di sini ya. Jadi dari sini 0 garis ini, kemudian ke atas garisnya ini ternyata mengarah ke angka 90. Berarti ini sudut ini besarnya adalah 90 derajat ya. Nah, untuk ini berarti besarnya adalah 90 derajat. Artinya ini adalah sudut 90 derajat, itu adalah sudut siku ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa besar sudut yang gambar yang kedua ini. Oke, baik, sekarang kita akan mulai mengukur sudut yang kedua. Nah, cara mengukur sudut yang kedua sama dengan seperti kita mengukur sudut yang pertama tadi. Nah, kita tempatkan titik yang di tengah ini menempel pada sudut yang akan kita ukur. Kemudian pastikan untuk garis yang ini, garis yang ada di busur itu juga menempel di garis sudutnya. Nah, setelah semuanya pas, kemudian kita cari skalanya. Ini berarti nolnya di sini, skala nolnya di sini. Kemudian kita cari ini ujung sudut ini mengarah ke angka nomor berapa. Nah,
kalau dari yang kita lihat yang di sini ini berada di tengah-tengah antara 30 dan 40, berarti tengah-tengahnya 30 dan 40 itu adalah 35. Jadi sudut ini besarnya adalah 35 derajat. Nah, untuk sudut 35 derajat ini berarti sudutnya adalah jenis sudut lancip. Nah, itu anak-anak semuanya. Kita lanjutkan mengukur sudut yang ketiga. Sudut yang ketiga pun juga dengan cara yang sama, kita tempatkan titik yang di tengah ini di titik sudutnya. Kemudian pastikan garis yang ini menempel di garis sudutnya. Setelah itu kita cari garis yang lain dari sudut tadi itu mengarah ke angka berapa. Jadi dari sini 0, kemudian cari garisnya yang di sini mengarah ke angka 120. Nah, artinya sudut ini besarnya adalah 120 derajat, yang artinya ini adalah sudut tumpul. Oke, baik. Sekarang terakhir, sudut yang terakhir yang kita ukur adalah sudut yang keempat ini. Caranya sama, ditempelkan, kemudian kita ukur skala, kita hitung dari skala yang 0, kemudian ke atas sampai menuju ke garis yang satunya, ini mengarah ke angka berapa ini? Angka 70 ya, berarti ini sudutnya adalah besarnya 70 derajat, atau bisa disebut juga sudut lancip. Oke, begitu anak-anak semuanya cara menggunakan busur derajat. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah-kaidah dalam sudut dalam bangun datar segitiga. Oke, kita akan belajar bersama lagi. Ya, kita sekarang belajar tentang kaidah sudut dalam bangun datar segitiga. Nah, anak-anak pastinya sudah tahu ya bahwa kalau segitiga itu adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 3 buah sudut dan juga 3 buah sisi. Nah, berkaitan dengan sudutnya, ini kalau segitiga itu ada kaidahnya atau ketentuannya. Kaidahnya adalah jumlah 3 sudut bangun segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, jadi kalau kita punya sebuah segitiga kan punya 3 sudut. Nah, sudut itu dari 3 sudut ini kalau dijumlahkan pasti hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kita lihat contohnya. Pak Gani punya 2 buah segitiga, yang mana segitiga ini ada yang belum diketahui besar sudutnya. Contohnya segitiga yang ini ya. Segitiga yang ini adalah segitiga siku-siku. Nah, yang berarti kalau segitiga siku-siku yang sini besarnya adalah 90 derajat. Nah, di sini diketahui bahwa sudut segitiga yang ini sini 90, sini 40. Nah, pertanyaannya adalah di sini itu berapa sudutnya. Nah, pertama kita bisa menghitungnya dengan tentu saja dengan busur derajat. Tapi kalau kita tidak punya busur derajat atau ada sesuatu yang sehingga kita tidak bisa mengukurnya, kita bisa menggunakan kaidah sudut dalam segitiga, yang yaitu jumlah 3 sudutnya ini adalah 180 derajat. Caranya adalah ini kita tahu di sini adalah 90 derajat, kita tulis dulu 90 derajat, kemudian ditambah 40 derajat, ditambah 90 derajat, ditambah 40 derajat, ditambah yang ini kita belum tahu yang ini berapa. Ini jumlah 3 sudut ini 1, 2, 3, kalau dijumlah hasilnya adalah 180 derajat. Maka dari sini kita bisa tahu ya, ini 90 kita jumlahkan dulu dengan 40, jadi 90 tambah 40 itu adalah 180.
Nah, kita langsung bisa tahu, langsung bisa menebak ini ya. Ya, 130 itu ditambah berapa supaya hasilnya 180. Nah, ini gampang sekali ya. Jadi karena ini 130 harus ditambah berapa? Berarti harus ditambah 50 derajat. Ya, jadi 130 ditambah 50 sampai dengan 180. Jadi ini besar sudutnya adalah 50 derajat. Nah, cara dapat 50 itu selain dengan cara menebak juga bisa dicari dengan ini. Berarti karena ini 180, caranya adalah 180 dikurangi 130. Jadi yang ini dikurangi dengan yang ini. Hasilnya adalah 0, ini 5, ini 0. Jadi 50 derajat. Sama ya caranya. Nah, sekarang kita ukur segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini besarnya adalah 20 yang di sebelah sini, kemudian yang sebelah sini adalah 130. Pertanyaannya sudut yang sini berapa? Caranya sama. Kita jumlah dulu 20 ditambah 130 ditambah belum tahu sama dengan 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa menebak langsung 120 ditambah 130 sama dengan 150. Ditambah sudut berapa lagi? Hasilnya adalah 180. Berarti 150 ditambah titik-titik hasilnya 180. Jadi di sini kita bisa tahu di sini jumlahnya adalah angkanya adalah 30 derajat. Artinya sudut yang di sini jumlahnya adalah besarnya adalah 30 derajat ya. Kita cek lagi, ini 20 ditambah 130 ditambah 30. 20 tambah 130 sama dengan 150. 150 ditambah 30 hasilnya adalah 180 derajat. Ini kalau dicek besarnya dengan busur derajat, pasti hasilnya juga akan sama 30 derajat. Nah, begitu anak-anak semuanya. Ini adalah kaidah tentang sudut dalam sebuah segitiga. Oke. Pak, dari Pak Gani cukup untuk pelajaran matematika. Silahkan dipelajari kembali, bisa menggambar sudut sendiri kemudian diukur dengan busur derajat, atau bisa berlatih juga tentang kaidah-kaidah dalam segitiga, yaitu menjumlahkan 3 sudut segitiga tadi. Dari Pak Gani cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak semuanya.